semuanya. Sekarang kita akan belajar tentang fluida ideal ya. Nah, sebelumnya, mengapa sih kita harus belajar tentang fluida ideal, tentang sifat-sifat fluida ideal? Nah, kita harus tahu sifat fluida ideal adalah untuk mempelajari fluida dinamik. Mengapa? Ya sesuai namanya, fluida ideal. Dia adalah fluida yang sifatnya itu ideal, yang anggap saja dia fluida yang sempurna. Nah, kebalikan dari fluida ideal adalah fluida sejati. Di sini kita tidak akan mempelajari tentang fluida sejati ya. Di sini kita akan mempelajari tentang fluida ideal. Oke, kembali lagi. Di sini itu adalah bab fluida dinamik. Sebelumnya kalian belajar tentang fluida statis, yaitu ilmu yang membahas tentang gaya dan tekanan pada zat yang tidak bergerak. Contohnya, kalau yang fluida statis itu air di dalam botol atau gas di dalam balon. Itu yang tidak bergerak, fluida statis. Nah, kalau fluida dinamik, itu adalah ilmu yang bahas tentang gaya dan tekanan pada zat yang bergerak. Contohnya, misal air mancur, terus sungai yang mengalir, ya. Oke, kembali lagi ke awal. Sifat-sifat fluida ideal. Sifat-sifat fluida ideal itu ada 4. Yang pertama, alirannya tunak atau aliran permanen, permanen flow, yaitu kondisi di mana komponen aliran tidak berubah terhadap waktu. Terus yang kedua, tidak terlambatkan atau incompressible, yaitu fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan. Lalu, tingkat kerapatannya tidak berubah atau tetap berubah, tapi perubahannya itu sangat kecil. Jadi kita bisa menganggap bahwa kerapatannya tidak berubah. Gitu. Terus yang ketiga, alirannya tidak kental atau non-viscous. Itu aliran fluida ideal tidak mengalami gaya gesekan terhadap dinding bejana karena encer. Jadi yang ketiga, kalau lebih singkatnya itu sifat fluida ideal itu adalah alirannya atau fluidanya itu encer. Contohnya, ada air dan madu diletakkan berjejeran di atas permukaan kaca. Lalu kalian miringkan permukaan kacanya. Kira-kira apa dulu yang akan turun, yang akan mengalir turun? Apakah air biasa atau madu? Kalian pasti sudah bisa menjawabnya kan? Jawabannya adalah air. Mengapa? Karena air itu lebih encer. Jadi gaya geseknya itu lebih kecil atau tidak ada gaya gesekan dibandingkan dengan yang madu tadi. Karena madu itu dia kental, jadi gaya geseknya itu besar. Terus yang terakhir adalah laminar, yaitu aliran memiliki garis arus dan tidak bergolak. Artinya, tiap partikel fluida akan melewati titik lintasan yang sama dengan arah yang sama. Nah, ini contoh gambar garis arus dari aliran laminar dan aliran turbulen. Oke, ya sebelumnya aliran turbulen dulu ya. Aliran turbulen itu adalah kebalikan dari aliran laminar. Jadi, turbulen itu bukan sifat fluida ideal ya. Turbulen itu adalah sifat dari fluida sejati. Gitu. Kembali lagi ke aliran laminar. Di sini adalah artinya tiap partikel fluida akan melewati titik lintasan yang sama dengan arah yang sama. Nah, di sini arahnya ke sana terus kan, dibandingkan kalau yang turbulen. Kalau yang turbulen itu arahnya eh, kayak ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Jadi tidak tidak teratur gitu ya. Contoh dari aliran laminar nih. Kalian buka keran air tapi kecil aja. Jadi aliran air yang turun itu santai. Kalau kalian meletakkan tangan di balik aliran airnya itu, tangan kalian itu masih tetap kelihatan. Berbeda lagi kalau kalian buka keran airnya tuh maksimal. Itu adalah contoh dari aliran turbulen. Dari suaranya aja udah jelas ya, bunyi kerucus-kerucus gitu ya. Nah,
Kalau kalian letakkan tangan di balik alirannya itu, tangan kalian nggak akan terlihat dengan jelas. Tuh. Oke. Jadi kesimpulannya, sifat tidak ideal itu yang pertama aliran tunak, terus tidak termampatkan atau incompressible, terus tidak kental atau non-viscose, dan yang keempat laminar. Oke, untuk sifat-sifat tidak ideal sampai di sini dulu. Kita akan belajar lagi nanti tentang persamaan kontinuitas. Terima kasih.